Tapi ini rahasia lagi ya. Jangan sampai bocor keluar Masjid Al-Irsyad pokoknya. Jadi ini bahkan saya pernah alami lah. Kenapa hutang saya nggak beres-beres? Ternyata pas direnungkan, ya saya baru tahu kenapa hutang nggak beres-beres terus ditutup hutang lagi karena ternyata tidak dibayar. Itu masalahnya. Yang saya heran, oke, sok wes sensirikeun. Itu wajar. Asal loba masalah kieu ya can beres, canti budak, canti salaki, canti istri, canti tatangga, da ieu dikit-dikit di cantina babaturan dina TikTok. Waduh segala macam udah. Iya dipikirin. Ya kan, can masalah Prabowo gitu kan, ini gimana? Sampai saking baiknya ibu, Prabowo ke dipikiran. Sering banyak ngerasa capek, lelah, berarti fisiknya ada masalah. Ya. Dan biasanya gejala fisik itu datang dari mana? Dari hati. Ya, ingat yang dinamakan sugesti itu bisa 75% menyembuhkan. Kalau kita bisa sembuh, bisa Bu. Ya, dokter pengobatan itu akhirnya menjadi alternatif. Tapi kalau ibu ngerasa kayaknya nggak bakalan sembuh, nggak nutup we hati gitu. Nggak bakalan, sekalipun ibu berobat ke Singaparna ataupun ke Singapura, ya kan, dari mulai Singaparna sampai Singapura, tetap gak bakalan. Dan dibalikinnya teh 700 kali, saya teh lamun ayeuna sedekah cenah kana kenceleng 2000. 2000 kali 700, 1.400.000 kan tagihan 1.600.000. Lumayan cenah 200.000 deui lah gitu. Akhirnya ya 2000 terus, tapi didago-dago nah eueuh transfernya gitu. Saha nu ek transfer atuh iro? Kalau gak ada transaksi apa-apa mah nanti apakah akan ngerusak amalan agama disalahgunakan pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bitahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih tasakuran Agustusan, karena itu saya pakai kopiah merah putih. Ini juga Masya Allah dress code-nya merah putih. Nanti bisa dipoto bareng, anu teu seragam jangan diajakan. Itu sentimen. Ini merah putih tapi kesininya biru. Tadinya mau pakai hitam. Karena satu sisi kita merayakan Agustusan, tapi situasi kita makin gelap. Seperti gelapnya pagi ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia lagi mendung. Sakedeung deui hujan. Apalagi usianya sekarang berapa? 80, geus aki-aki. Ya. Dan ini kalau kita lihat dari nubuat kenabian bahwa 80 itu usia uzur. Geus reyot. Ya, banyak sakit, lemah, dan kemudian nanti tinggal menunggu maeot. Itu dalam berapa tahun? Kata Nabi, nih tapi ini rahasia ya, jangan sampai di syuting ini. Jangan sampai keluar.
bahwa dalam setiap 100 tahun itu akan senantiasa ada pembaruan dan tokoh yang seger. Kita justru ini di penghujung, di akhir menikmati kemerdekaan. Kata Nabi, kulami asanatin, setiap 100 tahun, 100 tahun itu berarti satu abad ya. Kalau 10 tahun kan satu dekade, kalau 100 tahun satu abad. Kalau 1000 tahun? Tenyaho ya. 1000 tahun apa? Milenium. Ya, milenium. Kalau 2000 tahun aluminium. Itu mengarang. Milenium, makanya ada generasi milenial. Itu di generasi 1000 terakhir. Kenapa ibu-ibu? Ya, karena kelihatannya ibu-ibu yang hadir di sini penikmat kemerdekaan, saya bilang ini kayaknya kebanyakan ABG kolonial. Terlihat dari wajahnya banyak penderitaan dan rasa lelah yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bapak-bapaknya sekarang nggak ada, mulai terusir dan tertindas kayaknya. Ya di belakang, oke. Ulah begitu Bu ya. Jadi pengen pangharep nawai. Ari bapak-bapak tadi ajakan, ya padahal kalau gak diajakan ku bapak-bapak mau barisan ke di baronceng ke bapak-bapaknya punung ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, man yujaddidu lahadinah, selalu akan ada nanti yang memperbaharui agama dan bangsanya. Jadi para mujaddid itu akan lahir setiap 100 tahun. Ya. Jadi kita lagi menghadapi akhir-akhir ini, makanya masih banyak Pak Baliut, cuman doakan saja kalau seandainya kita beriman kepada Allah, tidak menyepelekan perintah Allah, tidak meremehkan syariat Allah, maka Indonesia akan baik-baik saja. Ya, akan tetap jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, sentosa, dan rakyatnya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ini by the way, busway, ini kopiah ini sebenarnya bukan kopiah merah putih ya. Bukan, kan ada yang tarekat merah putih itu, tapi ya, ini sebetulnya kopiah kan kalau kita kopiah Nusantara yang hitam ya, yang kopiah Bung Karno. Nah ini kopiah Al Azhar Mesir. Jadi saya memperkenalkan. Jadi kalau ada kopiah yang ini merahnya begini, itu kopiah Al Azhar Mesir. Karena kami keluarga dari Universitas Al Azhar, jadi berhak mengenakan kopiah ini. Ya, jadi ibu jangan pakai kopiah. Ya, dah aww ya itu. Nah itu, oke. Masya Allah, para bidadari surga yang dimuliakan Allah, semakin pede ya. Ini amin, ini monyong. Siga anu pangharep nawe ka surga. Amin ya rabbal alamin. Justru kita berangkat ke tempat ini, ke majelis ilmu ini, tempat malaikat berkumpul, tempat rahmat Allah turun, untuk mewujudkan keyakinan kita akan kepastian masuk ke dalam surganya Allah. Makanya orang-orang yang kemudian yakin dapat tempat di surga, nanti selalu didekatkan, dimudahkan dengan kebaikan. Kata Allah, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sibuk masih bisa sempat ngaji. Sejauh apapun tempatnya, masjidnya, madrasahnya, selalu aja bisa dituju. Dan selalu aja ngerasa ringan. Ya. Nah itulah orang-orang yang kemudian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kebaikan. Gak punya duit tapi bisa aja ngasih. Apa aja dikasih. Ya kan? Habis duit, baju dikasih, sendal dikasih, menena tetaranyang gitu. Jadi segala dibikin gitu. Ya, jadi dimudahkan oleh Allah. Nah, makanya mintalah
kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai kebaikan. Dan itulah yang kemudian dinamakan apa? Taufik. Kalau hidayah itu, makanya taufik hidayat, ya kan? Ini selalu berhubungan, atau hidayat taufik. Hidayah itu petunjuk bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau taufik, ibu direstui, dimudahkan, didekatkan, diringankan dalam berbuat baik. Ya, ketika misalkan bangun malam, aduh walaupun tunduh tapi bangun gitu ya. Setelah guys sebentar, sare deui tibra udah. Nah itu mah berarti kapolodosan gitu ya, kebablasan gitu. Nah banyak orang yang kemudian banyak yang menyambut. Ya, gayung bersambut. Kenapa cenah Ustaz setibra apapun saya kalau udah jam 3 teh sok langsung we bangun. Bu. Araya kan? Aya. Sekalipun ngerasa capek, tapi ibu teh selalu ada itu dibangunkan pas jam 3 atau jam berapa harus curiga bahwa ibu bukan bangun samanea. Bukan bangun biasa-biasa aja. Tapi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti disambut. Kalau orangnya yang berimannya lagi tinggi, Pak, maka dia bakal gercep. Ya, wah, langsung namanya gugah oge bisi tidur lagi langsung ngajilung ka WC. Ya kan? Huai wai langsung si mastakana langsung kana emergun gitu. Wup gitu dah. Ya kan? Halik sia setan gitu ya. Nah, itu jadi luar biasa. Orang-orang kalau keimanannya lagi ngejos, maka dia bakal gercep menyambut berbagai kebaikan. Oke, prolognya itu tema kita hari ini apa? Ketika hidup terasa melelahkan. Ibu capek tuh? Capek? Ya udah tuh orang tutup ya. Saya juga capek sama ya. Biar enak gitu, ya, yang penting mah udah absen pahala sama malaikat, ya kan? Jadi capek wajar, lelah itu biasa, dan itu memang akan terjadi dalam lalu lintas kehidupan kita, dalam liku-liku kehidupan kita. Baik itu mungkin ibu-ibu kesini capek nggak? Ayo capek, nu enggak katingali ayo api-api, itu teh ayo era gitu. Terima kasih yang jujur, capek. Saya juga capek sama kesini. Iya kan? Tapi ada yang capek fisik, enjoy hatinya. Ada yang capek hati, fisiknya juga bakal rusak. Jadi intinya itu sesungguhnya kenapa terasa capek, kenapa terasa lelah, coba kenapa? Asa pertanyaan teh asa teu hese ya. Asa gampang tapi nggak tahu ini mungkin belum sarapan ya. Kenapa capek Ibu? Kenapa ngerasa capek? Padahal kadang-kadang tidak ngelakuin apa-apa. Apakah Ibu kadia sambil manggul karung gitu atau sambil jalan gitu? Iya kan? Bahkan ada, mohon maaf, bukan ada yang mungkin kerjanya lebih capek dari kita, tetapi tetap tersenyum. Yula atlet kesang, ya kuli-kuli gitu, ya bahkan punten ya, saya menyaksikan ibu-ibu yang sangat perkasa, makanya ibu-ibu gagah gemulai saya namainnya. Itu di pelosok Jogja sana masih banyak nini-nini anu manggulan apa di pasar jadi kuli pasar gitu. Masya Allah, saya bilang kuat banget dan dia tetap tersenyum. Ya kan? Anu senyum mah nu baheud aya eta oge. Yang ngadon ngabeketut gitu hasib. Ada. Cuman kenapa dia melakukannya dengan senang? Karena hatinya senang. Ya. Dan ada yang enggak ngelakuin apa-apa, tidur cukup, makan cukup, kemudian healing cukup, tapi ruwet aja ruwet gitu. Ya. Terasa capek, terasa lemas, berarti ada yang enggak beres. Ya. Berarti ada yang enggak beres. Kalau misalkan fisik mulai sering banyak
cemas, sering banyak lemah, sering banyak ngerasa capek, lelah, berarti fisiknya ada masalah. Ya. Dan biasanya gejala fisik itu datang dari mana? Dari hati. Ya, ingat yang dinamakan sugesti itu bisa 75% menyembuhkan. Kalau kita bisa sembuh, bisa Bu. Ya, dokter pengobatan itu akhirnya menjadi alternatif. Tapi kalau ibu ngerasa, kayaknya gak bakalan sembuh, nutup hati gitu. Gak bakal, sekalipun ibu berobat ke Singaparna ataupun ke Singapura, ya kan, dari mulai Singaparna sampai Singapura, tetap gak bakalan. Karena hatinya nutup. Tapi ada orang-orang yang sakit fisiknya tapi ngerasa sembuh, jalan, gak ngerasa dia sakit. Walaupun harus ke masjid ngesot-ngesot, dia ngesot, bener ke masjid, iya kan? Dan ini Masya Allah, ya karena apa? Karena kekuatan mental dan hati di dalam hatinya. Jadi bahwa saya ingin memberikan pembukaan sebelum kita masuk dalam masalah ya, bahwa kita itu kadang baik fisik ataupun mental itu kita ngerasa banyak lelah, capek, cemas, dan ujungnya stres. Ya, apakah stres itu wajar? Asal lo masakin, ya can beres, canti budak, canti salaki, canti istri, canti tatangga, dah iya dikit-dikit di canti babaturan di TikTok, wah ada segala macam udah. Iya dipikirin, ya kan, can masalah Prabowo gitu kan, ini gimana? Sampai saking baiknya ibu, Prabowo ke dipikiran. Karunya bisa terdahar gitu atau gimana, saking baiknya KB di pikiran udah, sehingga punten ya, kadang kita itu harus menyingkirkan masalah yang bukan masalah kita, sehingga si otak itu berat ya, katingali datang berat mah pas datang ke ngaji berat Ustaz gitu kan iya berat itu udah ya, hese diangkat ya udah, ya kan. Berat masalahnya. Pikirkan apa yang ibu bapak mesti pikirkan. Disinilah kita harus bikin bisa bikin prioritas gitu. Biar gak biar gak lanca-linci kemana-mana kita itu. Iya kan? Lanca-linci itu Plin-plan itulah bahasa ininya mah. Iya kan? Ya, jadi biar gak ke kanan ke kiri tepuguh gitu barijeng temeresen, ya kan, erek ke kiri erek ke kanan, barijeng temere sen kiri atau sen kanan, ya kan. Nah ini terjadi karena kebingungan, karena banyak panik, karena terlalu banyak memikirkan banyak masalah. Beresin Bapak Ibu satu-satu. Mau keluar dari masalah yang gini? Mau gak keluar dari masalah yang Bapak Ibu sekarang derita? Mau? Tinggal keluar aja. Hese Ustaz, dekat pikiran. Nah makanya tadi pikiran kita sakoma komputer aya bandwidth-nya gitu. Ada daya tampungnya, kasihan kalau segala di pikiran. Ya kan, di dia mikiran mulai hayam, mulai tetangga, mulai budak, ya kan, ayam mikiran gajah, kebun binatang, segala rupa udah gitu. Jadi berat, betul. Dan itu bukan ibu saya itu sering membebani itu. Makanya setiap tidur biar lemes, biar gak ngerasa lelah. Ya Allah, otak hapunten kalau saya pekerjakan di luar kemampuanmu, ya wahai jantung punten, ya kan, sok pupuntenan gitu. Udah kelihatan tuh dari wajahnya juga. Cie eta masuk pohoan. Ya kan, ya ketika ngerukiah kan gitu, kenapa harus diusapan? Kenapa kalau ada kaki yang sampai ke selewa karena kita terlalu beban berat dan lainnya, pernah nggak minta maaf? Ya kan? Kalau aja barusannya kalau jangan ningali mobil bana dugul, kasihan bisi celaka dan lain, kasihan bannya, ini harusnya diganti gitu kan? Gimana biar selamat di jalan dan lain sebagainya? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, jadi rumusnya kalau ingin keluar dari masalah, nih ini aja lah.
simpelnya aja dulu, bahwa kalau ingin keluar dari masalah, satu pikirkan ya listing masalah apa yang sedang kita hadapi. Ulah mikirin yang tidak jelas, tidak pasti. Ini masalah apa? Ini ayat Ustaz masalah mulai dari pasangan, masalah suami atau masalah istri, udah satu. Terus yang kedua masalah anak, ya udah dua. Sok beresin satu-satu. Iya kan? Terus masalah tetangga cenah ngomongkeun nyakit didatangan bari mawa beas. Ya itu aja. Jadi ayang kente, apa yang membuat pikiran kita itu berat? Selesaikan. Selesaikan. Faida farog tafang sobwa ila rabbika pargob. Jadi kenapa tadi lelah? Kenapa tadi lelah? Terasa lelah itu kenapa? Karena istirahat. Ya, terasa lelah itu ketika apa? Ketika istirahat, aduh cara rapi kieu nya tos istirahat teh. Iya kan? Nah, kalau ngerasa capek kemudian istirahat itu ngerasa lelah. Tapi kenapa ketika bekerja tidak ngerasa lelah? Ini rahasianya nih. Kenapa ketika kita gawe, ketika ngelaksanakan apalagi misalkan ada tamu, ada bebek aku mau pulang, ya kan, dari pekerjaan, dari kota yang jauh mau pulang, wah ibu teh ngisikan, ngisikan. Ya kan, ngisikan beas apa segala macam segala dipasak, ya kan. Jadi ada ayam dipasak, ada apa sampai lupa mencit ayam nu tetangga. Wah pokoknya mah segala dipasak. Sugan ibu teh capek apa gimana, walaupun lah atlet kesang itu penuh keringetan, sugan ngerasa wah karena apa, ada yang dicinta. Ingin membahagiakan. Ketika kerja apa ngerasa capek? Enggak. Makanya kalau pengen gak ngerasa capek gimana? Fa'idha farog tafansob. Ketika beres kamu kepada satu pekerjaan, maka jalanilah pekerjaan berikutnya. Jangan dikasih kendor, ya, jangan dikasih kendor sedikit. Tapi nyalamun kira-kira capek ting juga jangan, nggak boleh, ya. Makanya satu-satunya ketika kita ngerasa lelah dan ngerasa capek, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Istirahat. Ya udah itu jawabannya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah udah beres. Ya kan? Nah tapi ada target-target yang terkadang di luar kemampuan kita. Itulah masalah datang, jadi beban sama otak, jadi beban sama fisik. Sehingga otak kalau tidak kuat memikirkan apa yang bukan pikiranan, otak orang jadi ngajeprut. Ya kan? Demikian juga mohon maaf fisik. Kasihan, ya kan? Diberi beban yang lebih pasti ya ada kelainan dalam saraf nanti, ada kelainan dalam tulang, ada kelainan dalam apa. Nah ini kita gak boleh zolim. Kenapa tadi saya minta maaf ketika tidur? Ya, karena nanti di akhirat akan ditanya. Matamu digunakan apa, sampai kamu harus pakai kacamata begini, karena kena screen terus, ninggalian komputer gitu kan. Apalagi sekarang kan buku-buku sekarang jarang kita baca-baca, itu rata-rata baca, bukan baca buku tapi baca WhatsApp gitu ya. Kalau baca buku digital dan lain sebagainya kan jarang sekarang buku fisik begini, iya kan. Nah ini teh ngaruh. Bapak Ibu sekalian, saya juga kalau saya udah ngerusak mata saya harus dikembalikan nanti. Harus dipertanggungjawabkan. Hidung dipakai ngambek naon wae gitu ya. Atau misalkan pipi udah diterap ke naon wae. Ya kan? Sehingga jadi rada garaling pipinya gitu ya. Karena misalkan percobaan skincare dan lain sebagainya. Skincare boleh, tapi yang lebih utama adalah brain care. Brain care itu bagaimana ibu otaknya halus. Ya, jadi otaknya cerdas, mikirin apa, penuh dengan kesadaran akan kecerdasan, akan ketaatan, itu namanya brain care. Walaupun ibu gak pakai skincare, pasti bakal butut tuh anger gitu ya. Tapi
Orang lain mungkin tidak melihat kulit ibu, orang lain tidak melihat wajah ibu, orang lain melihat apa komunikasinya, ngomongnya, kecerdasannya. Banyak loh yang sebenarnya biasa-biasa tapi ngomongnya menarik ya, ini luar biasa. Orang jadi tertarik, pengen banyak ngedeketin, ya kan? Banyak yang nemenin, ya kan? Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Nah makanya kenapa hidup itu lelah, yang jelas mengejar banyak harapan yang terkadang berlebihan. Cuman yang lebih luar biasanya seseorang itu overthinking tentang kesenangan. Hidup pengen senang karena apa? Karena diri tidak senang atau karena melihat orang lain senang? Ya, karena melihat orang lain senang, lihat orang lain naik motor, kayaknya senang, pengen naik motor, udah naik motor, lihat orang naik mobil, pengen naik mobil, ya kan? Jadi dia kadang-kadang kan padahal dirinya mungkin belum mampu, ya kan? Gampang aja kalau kita lagi jalan, nikmati aja jalan. Kalau pengen naik motor gak usah beli motor, itu megatoy pegat sahawe, aduh yang karena motor. Paling cek anu dina motor sugan cager kan gitu. Ya kan, nggak apa-apa, pengen numpang aja kalau pengen tahu rasanya. Kenapa? Karena kalau seorang itu sudah memiliki, maka rasa biasanya itu bakal muncul. Biasa geningan, pengen terus. Dan puncak overthinking itu apa? Puncak lamun jelema loba kahayang, hayang itu, hayang ieu. Ya kan, nu ieu cau, nu ieu jeruk, anu ieu di dieu jagong. Siga siga eta. Jadi hayang dirawel, hayang di segala dia. Apa puncaknya? Puncak overthinking itu biar mudah ya, karena saya yakin ini banyak anak-anak muda ya kelihatan itu ya. Jadi anak-anak muda baheula gitu. Jadi bahasa sekarang itu overthinking. Kenapa overthinking? Overthinking itu puncaknya halu. Sok kayak di dapur itu halu. Halusinasi, iya kan? Halusinasi teh jadi gitu. Nah, bagaimana kalau dia menginginkan sesuatu tapi tidak dapat diraih dan tidak mungkin diraih, maka hanya ada satu yang bisa mengantarkan dia untuk menjadi halusinasi, narkoba. Itu puncaknya. Itu puncaknya. Semuanya. Banyak yang kemudian lari dari masalah, menghindari masalah dan ingin kesenangan. Dan puncak kesenangan itu seseorang kenapa? Pengen mabok, pengen narkoba. Kenapa Bu? Ada yang lebih dari kesenangan, yaitu apa? Ketenangan. Apa? Ketenangan. Ibu cari senang, cari tenang. Cari tenang. Adakah orang-orang yang senang tapi gak tenang? Banyak, iya kan? Dia sering piknik, sering ke sana warawiri dan sebagainya, geus teu boga duit, manyun aja dia tenang udah. Jadi sakedeung senangnya itu, ya kan? Kalau orang ingin senang, apa yang harus dilakukan? Botram, senang udah. Kalau pengen tenang, hataman. Kalau pengen senang, seorang udah botraman weh. Ya senang salu-saluan weh. Karerek geus. Kan. Ya tapi kemudian ya senang seketika, beres itu ada lagi masalah. Kalau orang tenang, Bu, kalau orang tenang, apapun masalah yang diberikan, sesusah apapun, sesulit apapun, dia akan bisa menjalani dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Kalau seseorang itu tenang, jadi walaupun manehna loba hutang, tenang ditagih teh. Henteu kabur gitu. Cicing eta mah sanes tenang, teu boga kaera eta mah. Tenang bukan begitu. Tenang maksudnya tidak panik ketika ada masalah dengan suami, selesaikan. Punten ya. Saya di keluarga juga lagi mencoba jangan marah. Itu dan memang susah. Ya kan? Ketika hayang ngambek itu udah diingetin gitu, jangan marah. Justru makin gampang begitu kan udah. Iya kan? Jadi makin emosi. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita marah?
gitu. Sampai kabarurum, sampai ke ngerebul dia teh. Apakah begitu? Ngejeprut itu dah. Ya kan? Apa yang harus dilakukan ketika kita marah? Jangan marah. Jangan marah, udah jangan marah. Latakdob, karena seseorang dalam mengendalikan emosi dan amarah itu bagian inti dari keimanan. Bagian inti dari keimanan. Dan puncak keimanan seseorang itu, Bu, biar Ibu catat nurani Ibu sendiri-sendiri. Catat, apa yang menjadi puncak seseorang itu? Mendoakan musuh. Mendoakan seseorang yang membenci kita. Mendoakan orang-orang yang kemudian merusak bukan rehabilitasi, merusak reputasi kita. Nama baik kita. Ibu kehe gak kalau ada orang yang mencemarkan nama baik ibu, kasosoha ngomong ngejelek-jelek ibu. Kehe gak? Ya, ibu kira-kira ngedoain apa? Ya, mudah-mudahan ya Allah sing maut si eta itu ya. Terus sing tidak gor karena temok, terus sing kageleng ku setum. Sigana teh apa ya? Ibu gak mendoakan ibu, tapi tiba-tiba ibu teh mudah we. Ya Allah, berikanlah hidayah kasih ece eta ya Allah. Eta nu tiung beureum ya Allah. Ya, mudah-mudahan dikasih hidayah, dikasih petunjuk, disolehkan anak-anaknya. Wah, malaikat Jibril itu melesat. Apa yang didoakan orang itu? Dia itu dizalimi, dia itu dijelek-jelekin sama orang lain. Tapi kok kenapa dia ngedoain baik sama orang itu? Betapa imannya luar biasa. Tidak dendam, tidak zalim, tidak malah membalas. Padahal dia kan terzalimi. Kalau terzalimi berhak kan ngedoain yang buruk untuk orang yang menzaliminya, gak jadi masalah. Silakan aja. Tapi ibu malah berdoa kebaikan. Ya, maka kata malaikat, amin wa iyyakum. Semoga doamu dikabul dan kamu mendapatkan yang lebih dari apa yang kamu doakan untuk orang itu. Gitu, Bu. Pernah nggak begitu? Kelihatan ya, wajahnya jarudes. Jadi kalau ibu pernah rasakan sensasinya, Bu, itu mengeluarkan 25% masalah dari diri kita. Karena sekaligus mengeluarkan orang lain. Ya, kalau kita dendam kepada seseorang, jadi seolah-olah di otak teh mau aya potona, dia dibawa terus sudah. Tapi kalau sudah dikeluarkan, bebas ibu. Nah, belajar mengeluarkan masalah tadi itu, ya. Jadi ketika kita misalkan ada masalah, makanya listing apa yang jadi prioritas, bereskan satu-satu, kemudian harapkanlah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan semuanya karena Allah. Tapi sebelum niat, bagaimana niatkan karena Allah ketika ada masalah? Bagaimana cara niatkan ini? Niat awal yang baik ketika tertimpa masalah, Pak. Apa yang harus dilakukan? Menerima takdir. Terimalah. Aduh, nanya batur masa tadi diberi masalah nusiga yang terjadi sama saya. Ya kan? Orang lain membiasa senang-senang baik. Ya kan? Walaupun mungkin kelihatannya belum tentu apa yang terjadi ya di dalam kehidupannya sendiri itu kita juga belum tahu, ya kan? Cuman kalau ibu dikasih satu masalah itu apa? Misalkan masalah pernikahan, atau masalah keuangan, atau masalah keturunan, anak-anak, atau masalah pekerjaan, atau masalah ketetanggaan. Mana yang menjadi masalah dalam hidup kita? Ya. Udah dibayangkan? Udah dibayangkan, Bu? Udah? Ada semuanya? Aduh, riweuh kalau ada semuanya ya. Hese nih. Ya. Nah, kalau masalah yang besar yang menghipit kita, punten ya. Contohnya adalah masalah hutang. Pikirkan hutang itu dah. Selesaikan dulu. Bahkan punten ya, saya mengajarkan itu ya beberapa kali ketika ayah mau sedekah, jangan dulu. Kenapa katanya ini kan sedekah bagus. Kamu masih punya hutang. Bayar dulu hutang yang wajib. Nah, ini teh prioritas, Bu. Kadang orang itu akhirnya
karena terlalu mengharapkan feedback kembali dari apa yang disedekahkan, akhirnya cenah nanti dari sedekah teh bakal ada balik lagi, ya kan? Dan dibalikinnya teh 700 kali. Saya teh lamun ayeuna sedekah cenah kana kenceleng 2000. 2000 kali 700 1.400.000 kan tagihan 1 juta genap. Lumayan cenah 200.000 deui lah gitu. Akhirnya ya 2000 terus, tapi di dago-dago nah eueuh transfernya gitu. Saha nu ek transfer atuh iro? Kalau gak ada transaksi apa-apa mah nanti apa akan ngerusak amalan agama disalahgunakan pada akhirnya. Padahal betul Allah akan memberikan lipat-lipat ganda pahala, baik itu di akhirat dan juga nanti di DP-in juga di dunia. Tapi enggak seperti apa yang kamu harapkan dan kamu bayangkan. Kadang mungkin datangnya dari mudahnya ibu ke majelis taklim, mudahnya hafalan ibu menghafal Al-Quran, mudahnya anak-anak dapat sekolah yang bagus. Banyak sekali. Jadi tidak satu jalan, ya, tidak satu cara. Ya, sehingga ketika tadi itu kalau seandainya kita menginginkan ketertiban dalam menjalankan syariat, yaitu tadi kalau misalkan antara hutang dan sedekah maka dahulukan hutang. Itu sama dengan kalau ada puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, puasa kodo, ya jangan dulu Senin Kamis sudah puasa kodo aja dulu, ya kan? Atau puasa nazar, ya. Dan bahkan pernah ya, Masya Allah. Tapi ini rahasia lagi ya. Jangan sampai bocor keluar Masjid Al-Irsyad pokoknya. Jadi ini bahkan saya pernah alami lah. Kenapa hutang saya nggak beres-beres? Ternyata pas direnungkan, ya, saya baru tahu kenapa hutang nggak beres-beres terus ditutup hutang lagi karena ternyata tidak dibayar. Itu masalahnya. Yang saya heran, oke, sok wes sirikeun. Ya, tahu-tahu kawalat gerajeng sirikeun Ustad. Jadi gini Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, kita bisa tertawa itu karena kita bisa bercerita, ya kan, bisa curhat. Ya, cuman sekarang itu kalau bisa curhatnya semuanya itu sekarang curhatnya banyaknya ke AI, ya, AI. Dan ini bahaya Bu, ya, ChatGPT itu, kan ChatGPT itu bisa berlakon sebagai dokter, bisa berlakon sebagai psikolog, bisa ibu lah mau nanya-nanyakan itu nanti data ibu diserap udah. Dan nyawa nanti tahu kelemahan ibu. Sekarang mah kenapa penting? Nah contohnya gini aja lah. Dulu saya gak tahu menahu kenapa visa saya dulu ke Palestina itu ditolak. Ya, saya bilang kenapa ditolak? Dan saya kan biasa bolak-balik umroh gitu kan, haji dan lain sebagainya. Kenapa? Itu berarti kan aman karena Arab juga kan punya proteksi kerjasama dengan pihak Israel juga. Yang Israel tuh. Ternyata apa? Saya pernah nulis agak-agak kejam, agak-agak keras terhadap Israel dalam beberapa majalah, ketahuan itu. Nah itu yang disebut database teh. Mereka mah sudah punya, ya. Erek Ceiro, Cai, Ceimas, orang Padalarang, orang Cicalengka, udah ada. Jadi jangan macam-macam, iya. Makanya kalau ada operasi itu mudah. Makanya jangan mengumbar. Nih pesan saya, jangan mengumbar sesuatu di medsos, di chat dan lain sebagainya. Tapi cenah Ustaz kalau ada masalah kan lebih enak dicurhatkan ya. Curhatkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini curhat yang luar biasa. Ketika ibu misalkan ada masalah kemudian ngomong, aduh ya ini kararepatan gitu ya. Erek minjem duit gitu ya. Akhirnya ibu kemudian minjem duit. Bu minjem duit gitu ya. Aduh nuju tegaduh Bu. Itu gimana perasaan kita? Ngemplong tapi? Ngemplong gak? Ngemplong cuman kurang ngagorolong gitu ya. Aduh progres diucapkan hanas era iya kan? Nah gitu. Jadi curhatkanlah, jangan dipendam karena punten ya kalau masalah itu terlalu banyak dipendam, ditumpuk, ini bakal kronis. Ya. Ada yang disebut dengan nanti teh kerastofobia. Jadi terlalu cemas, terlalu lelah,
dengan diri karena banyak menumpuk masalah tidak diselesaikan. Wa ila rabbika fargob. Dan kepada Robmu kamu hanya berharap. Nah, bagaimana cara berharap kepada Allah? Nanti sebagaimana ibu misalkan nonton TikTok scroll-scrollan itu seneng banget 1 jam. Tapi ke 1 jam liur gitu puyeng. Ya kan kuota beak itu ya. Akhirnya iya lapar can anu nyangu dan nonton wae gitu. Ya kan akhirnya gak ada yang berbuat apa-apa, ngerasain sendiri. Kenapa ibu bisa bertahan 1 jam, 2 jam atau ketika ada tontonan ya ketika kenapa karnaval kemarin misalkan Agustusan rame. Kenapa? Karena seneng karena dopaminnya keluar. Nah kalau curhat sama Allah biar dopaminnya keluar, biar kita seneng dan tenang, apa yang harus dilakukan? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, karena saya terlampau jauh. Yang jelas bahwa jangan sampai kita mencari kesenangan tapi tak tergapai, mencari ketenangan juga akhirnya tidak didapatkan. Ya, akhirnya orang kemudian tidak betah hidup di dunia dan gelisah. Tapi kadang-kadang juga, dan ini hidup di garis samar-samar. Hidup di garis samar-samar itu hidup segan, mati tak mau. Terus sayang non yang jadi jurig, jadi gentayangan gitu, ya kan? Nah syukurilah tadi ketika Anda stres berarti Anda hidup normal. Ketika kita stres berarti hidup kita normal. Karena kalau sudah melebihi stres atau ngejeprut berarti gelo etama. Ya orang gila, ojo nunggunawe jadi orang gila, jadinya jadi nugelo mengenang cenah mung, tapi lelempangan kan itu kacil capek, cina. Ya kan? Ya kata siapa? Ya kan? Ya kayak terbebas dari masalah dan lain sebagainya, tapi kan tetap dia punya masalahnya masing-masing, hanya dicabut secara syariat saja, ya kan? Nah, yang paling itu yang gentayangan tadi, laisat bisihah wal marad. Tidak bisa disebut sehat, tapi juga tidak sakit. Disebut sakit, dajak-jak, semuanya utuh, semuanya lengkap, semuanya staminanya oke, tapi disebut sehat, dan murung, muyung, gak ada semangat, gak ada giroh. Nah ini mari kita lihat, ya karena di antaranya tadi yang disebut hidup overthinking teh ada di dalam surah Al-Fajr. Ya. Surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20. Nih, ya, apa? Karena manusia itu punya penyakit akroman dan ahanan. Ya kan? Punya penyakit apa? Akroman dan ahanan. Ya, maksudnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji Tuhannya lalu dimuliakan, diberikan nikmat yang banyak, maka dia mengatakan betapa Allah mencintaiku, betapa Allah menyayangiku. Alhamdulillah saya mah diberi segalanya, ya kan? Alhamdulillah, monyong-monyong wae. Tapi tara barang bere, dah keheul tuh. Iya kan, memuliakan. Pertanyaannya, apakah? Bu? Khawatir sudah pindah ke alam gaib. Apakah dengan Allah memberikan harta, kemudahan kendaraan, diberikan rumah yang mewah dan lain sebagainya, itu semua tanda Allah memuliakanmu? Apakah tanda Allah menyayangimu? Belum. Sok suudon ibu mah. Ya kan? Belum tentu. Kalau semua itu tidak menjadikan dirinya dekat dengan Allah, buat apa? Ya kan? Lebih baik Alphard apa sendal jepit? Katingali hayangan teh udah ya lebih ya. Ada yang misalkan ya udah oke lah, Alphard itu kan lebih baik kalau misalkan dia mampir ke masjid,
ya kan? Mampir ke masjid cuman ke parkirannya jarek sare, tapi ke masjid udah. Ya. Ada orang yang kemudian pakai sandal, banyak parkir di sandal di masjid, tapi dia sering ke masjid. Maka demi Allah, sandal itu lebih mulia ketimbang mobil yang mewah tadi itu. Lebih mulia. Bahkan punten banyak jarang anu kehilangan mobil, yang banyak kehilangan sandal. Jadi sandal itu kadang-kadang geus ti heula ka surga udah. Ya kan ada dongengnya ya. Sendal yang pertama ke surga itu sendal siapa? Bilal itu kan yang karena kan udah duluan ke surga gitu. Makanya kalau ada di masjid sendal leungit dan alhamdulillah ya Allah. Pasti dicokot eta mah ku si eta jemaah. Ya kan? Pasti udah duluan ke surga menjadi saksi. Iya kan? Jadi saksi. Jadi kekayaan itu kan bukankah Firaun kaya raya? Iya kan Nabi Sulaiman lagi. Misal Korun. Ya kan, Haman, ya kan, semuanya kaya raya, diberikan kekayaan oleh Allah. Ya, tapi Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, masya Allah, hidupnya sederhana, banyak apa Nabi gak banyak masalah, banyak, ya kan, apalagi masalah keluarga. Dan saya juga, masya Allah, Nabi itu banyak, belum lagi masalah umat, masalah perang, masalah naon. Ibu mah gak mikirin perang, tapi masalah mikirin kuma menyerang tetangga, ya kan? Udah gak perang, udah gak damai-damai. Di sana asa sararepi, ini asa yang paseha jeung si eta gitu. Jadi neangan masalah itu udah jangan lah, ya kan? Jangan. Jadi Rasul itu banyak ya, terutama saya juga kadang sakit hati ya Rasul diginiin. Kalau sama orang lain oke, sama istrinya sendiri coba. Kadang sama istrinya sendiri. Tapi Rasul kadang senyum, kadang apa. Karena udah kayak kuat keimanannya. Emang Nabi gak belajar? Belajar, menempa. Makanya menyotohkan kepada kita. Biar gak gampang marah apa yang harus dilakukan. Biar gak gampang emosi apa yang harus dilakukan. Biar istri dengar nasihat suami apa yang harus dilakukan. Biar suami tidak tersinggung ketika dinasihatin istri apa yang harus dilakukan. Dicontohin. Semuanya dicontohin. Caranya. Iya kan, ataupun juga langkahnya seperti apa, ya. Jadi gitu. Nabi bahkan, mohon maaf ya, saking banyak kekurangan dalam kehidupannya, ya kesederhanaan, sampai ya ketika wafat pun kan beliau cuma ninggalin beberapa dinar saja ya, beberapa dirham aja, ya. Dan itu pun dipakai buat bayar hutang ke orang Yahudi itu terakhir. Ketika sakaratul mautnya. Ya, Nabi juga suka pinjam. Nabi suka pinjam dan bahkan beliau tidak hanya pinjam kepada sahabat tapi juga kepada orang-orang yang dianggap musuh gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beliau dipercaya. Ya. Nah inilah dalil bahwa minjem itu sunnah Rasul. Ya. Jadi ngarinjem duit, bukan. Ya bukan begitu. Jadi salah menerima pesan, ya kan? Pesannya adalah bagaimana kemudian Rasul juga dalam persoalan keuangan, dalam soal kadang diberikan kepedihan yang lebih dari kita. Ya, padahal Rasul itu kalau mau minta diberikan semuanya, ya kan? Kalau minta diberikan semuanya, tapi Rasul tidak meminta itu. Ya. Nah kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau seandainya dia diuji dengan keterbatasan, kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan, dia mengatakan apa dosaku ya Allah sehingga diuji dengan ujian sehina ini. Emangnya dia lolos dari dosa? Orang yang kalau kita berpikir dosa, apakah Nabi Ayub kan seorang nabi yang luar biasa? Apakah beliau maksiat? Beliau seorang nabi. Dijaga dosa dan kesalahan, tetapi kenapa diberikan ujian yang begitu lama, begitu berat. Sampai ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan semuanya. Iya kan? Nabi Nuh juga sama, ujiannya dahsyat. Ya kan? Apakah enak dipisahkan dengan anak? Allahu Akbar. Jangankan di akhirat dipisahkan selama-lamanya, dipisahkan di sini aja. Ibu dipisahkan kan dengan anu kamemet gitu, yang disayangi sama ibu hanya untuk sekolah di luar misalkan, atau di luar kota di mana nggak ketemu, aduh menik kangen gitu. Ini dipisahkan selama-lamanya, emang enak gitu. Ya kan? Para nabi kita itu diuji dengan dahsyat.
Ya kan? Diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Karena itu, dan itu adalah pertanda apa? Pertanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Oke. Apa solusinya? Solusinya ketika menghadapi masalah itu, diantaranya dijelaskan masih dalam surah Al-Fajr itu, kalla balla tukrimunal yatim. Kenapa kamu tidak memuliakan anak yatim? Nah ini, jadi soal peduli kepada orang lain. Kenapa kita merasa lelah? Karena mikirin diri sendiri. Justru saya dulu berpikir gini Bu, ada orang-orang yang kemudian, jadi ada orang yang rumah asuh, ada rumah asuh dan ada rumah sehat. Ya, ada rumah asuh, yang rumah asuh itu untuk ngasuh anak-anak yatim. Kemudian kalau ada yang rumah sehat itu ada untuk menampung jamaah-jamaah yang sakit, dan tidak punya kemampuan secara finansial. Jadi mereka itu lemah dalam keuangan. Jadi kaum mustadafin yang sakit ya ditampung. Saya bilang, aduh kariwe-riwe nampung kayak bisa gitu ngebiayain. Ternyata penyakitnya juga berat-berat. Ada yang cancer, ada yang apa, ada yang Masya Allah. Jadi katutuh lah gitu. Udah mah kehidupan ini apalagi dari penyakitnya juga luar biasa. Wah diujinya luar biasa. Saya bilang ngurus-ngurusin gitu ngapain? Ternyata apa? Dimudahkan sama Allah. Bahkan sekarang itu rumah sehatnya itu makin gede, banyak orang yang percaya, banyak orang yang nolong. Jadi masalahnya juga masalah keluarganya dia lupakan, tapi keluarganya diberesin sama Allah. Istrinya makin taat ngaji, kemudian anak-anaknya makin luar biasa hafalan Qur'annya. Ya, ada yang sekolah tinggi di sekolah-sekolah umum teknik, tapi tetap nggak lupa sama ajaran Allah. Syariatnya masih ditempuh, luar biasa saya bilang. Ya kan? Nah ini kalla balla tukrimunal yatim. Anak yatim itu ketika ada anak yatim apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ada dua ya. Yang pertama diasuh, yang kedua dinafkahi. Ya, yang pertama diasuh, yang kedua dinafkahi. Diasuh kalau ya masih kecil, masih ini, tapi kalau sudah besar itu dinikahi. Ya. Ya, itu cara mengangkat derajat. Ya, itulah saya bilang ini saya resiko dibenci ibu-ibu, baiklah tenanaun. Ini terlepas dari benci atau tidak, cuman saya tetap ini teh hikmah yang luar biasa karena pas soal yatim, perempuan dan poligami disatukan dalam surat An-Nisa di awal. Ya, itu untuk mengangkat harga derajat perempuan. Ya, dan perempuan tidak cuma kita, banyak yang kemudian butuh yang mampu silakan, tapi kalau yang nggak mampu jangan. Jangan kemudian juga ya salah kaprah ya, mencari yang baru, meninggalkan orde lama. Gak boleh ini. Ya kan, ini gak baik, gak bijak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah itu anak yatim, diangkat derajatnya. Maksud saya bukan hanya kasus poligami aja. Sama yang belum misalkan saya masih muda misalkan dan memang ya kelihatan. Jadi misalkan, jadi kalau saya belum nikah misalkan bujangan dan lain sebagainya kalau pengen ngurus anak yatim itu lebih mulia lagi. Belum berumah tangga, ternyata pas gini geli si ADT gitu kan. Jadi udah diurus di gimana biar lebih enak ngurusnya gitu ya. Nggak bisa ngamandian budak batur, ya udah dinikah aja. Ya, dinikah aja. Ini lebih mulia anak muda misalkan pengusaha udah ngurus anak yatim dinikahi pula double udah itu. Iya, double. Dan inilah perempuan tuh jangan khawatir dalam pangkuan Islam, dilindungi. Dan sebaliknya, demi Allah, kalau ada perempuan-perempuan, istri-istri yang dizalimi dan kemudian ditelantarkan, gede dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sok gagah, wahai bapak-bapak yang berkumis baplang. Ya, mereka memang tidak berbicara, kulit mereka mungkin ranyet dan sedikit tuh kayak diciwit oge caroplok, ya kan, dages seperti rinyuh dan lain sebagainya. Tapi lihat mulutnya diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Akibat apa? Akibat lelah mengandung. Akibat ibu beteungna melendung. Dan ibu bersabar 99 tahun. Maka lidah ibu. Kan tadi saya bilang juga 9 bulan. Please deh ibu, salah saeutik mah. Kan Samson oke 8 tahun. 8 bulan. Iya kan? Makanya meniruas tadi nah jadi protes. Efeknya orang salah. 9 bulan. Makanya lidahnya dikasih sakti sama Allah. Apa? Ibu gak boleh ngomong sembarangan tentang anak. Karena lidah ibu itu sakti. Ibu gak perlu berbuat apa-apa, doain aja. Doain aja. Ya Allah, dah itu bang budak abdi itu mah rada belegug ya Allah. Belegug ya udah. Gak boleh. Kalau saya bapaknya rada mending, walaupun gak etis. Saya bapaknya mending, tapi lebih gak mending lagi. Seorang ibu ini membunuh karakter sejak awal. Ya kan, lidahnya itu sakti. Ya, karena pertautan tali ari dengan tempat minum makan dari ibu. Lidah ibu dikasih kesaktian. Ya kan? Nah itu. Nah, akibat lelah ibu dalam mengandung. Wala tahadduna la ta'al miskin. Anak yatim ini rumus biar ibu gak lelah dan bisa asik dalam hidup. Coba ngurus anak yatim. Mulai dari ini, kayak tinggal lihat, ibu anak yatim sana. Misalkan, abi nini yatim, nages nini. Misal, atau siapa, nah urus mereka. Urus mereka, dan urus itu, punten bu, urus itu bukan berarti harus serumah, enggak. Ya kan? Bisa misalkan, punten ya, saya sering kampanyekan, ibu kalau udah beres nyekolahin anak-anak, ternyata ada rezeki lebih, cari anak-anak yang putus sekolah, yang pinter, yang putus sekolah, yang pinter, yang luar biasa, nah ibu biayain, walaupun berapa gitu. Ya, nambah-nambah, cari yang begitu. Mulai dari tetangga, sok besok lah kayak di kalian. Ya kan? Iya. Nitip misalkan abdi ya 50.000 sebulan, ya 100.000 sebulan, yang penting ada aja udah. Ya kan? Kalla bal tukrimuna yatim. Kemudian wala tahadduna la ta'al, dan tidak suka ngasih makanan sama orang miskin. Nah ini yang dilupakan teh. Jangan boro-boro Ustaz, saya juga kekurangan. Jangan, udah miskin sombong lagi. Ya kan, udah jangan sombong kalau aduh ya Allah berikanlah kemampuan untuk bisa memberi ya Allah. Dan demi Allah banyak sekali orang-orang yang hidupnya kekurangan tapi banyak memberi sama orang lain. Karena dimudahkan. Dan Nabi juga kan banyak kekurangan, tapi kenapa Nabi banyak diminta banyak orang? Ya kan? Dan bahkan saya berpikir, kok sahabat kadang-kadang wani minta dahar ya kan Nabi asa tersopan, asa culangung gitu ya. Kok kan Nabi? Kenapa? Bukan begitu. Karena saking dekatnya Nabi temenan dengan orang. Bahkan sampai lupa itu teh Rasul Allah, itu teh utusan Allah. Ada yang orang yang minta ke saya, kamu apal nggak? Saya tanyakan ke DKM, saya teh Ustad tahu nggak? Kamu teh gak sopan, baru aja Ustad, ya kan? Ini mah Rasulullah, kekasih Allah, ya kan? Bahkan pernah Nabi itu diseret ku nini, duka kata sibur yang apa sah sini nih, itu duka orang pada larang, duka orang Cipatat itu teh. Pokoknya itu narik ke tangan Nabi, pokoknya antar saya ke rumah-rumah penduduk di Madinah untuk minta makan. Iya sok, katakan dari Muhammad gak mau, pengen sama kamu. Mintanya pengen sama kamu, akhirnya Nabi jadi telat sholat. Iya kan? Gara-gara sini ini eta. Kalau saya misalkan panglimanya, kalau saya presidennya pasti tengsin dong. Apalagi banyak pengawal misalkan saya gak mau dong. Itu presidennya, itu panglima perangnya. Apalah saya di hadapan Rasulullah SAW. Makanya ini turunkan. Gengsi itu harus di downgrade. Yang di upgrade itu iman. Iya kan? Biar kita ngerasa dihinakan, tapi justru Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak dicari oleh lawan dan maupun juga apalagi kawan. Iya kan? Nah itu. Kemudian tidak banyak memberi makan orang fakir miskin. Jadi cara-cara yang sederhana, ibu neraktir gitu ya.
Traktir teman, kalau baru saya pengen Bu yuk beres ngaji, orang makan dulu, uang makan dulu gitu ya, traktir ya, traktir jamaah apalagi luar biasa, apalagi traktir ustad, ini harus dibiasain. Kemudian yang ketiga, watakuluna turosa aklan lama, mereka itu ya memakan harta warisan dengan serakah, dengan berlebihan. Dan itu karena ya yang diinginkan harta ya, sehingga tidak peduli mana halal mana haram. Bahkan kadang-kadang membagikannya dengan tanpa syariat Allah. Akhirnya keberkahan hilang. Bu, kalau maksiat yang ditempuh maka keberkahan akan dicabut. Keberkahan dicabut itu gimana? Tidak akan mendatangkan kebaikan. Justru kenikmatan itu yang akan menjadi biang malapetakanya, baik itu harta, baik itu pasangan, baik itu keluarga, baik itu keturunan anak dan lain sebagainya, akan mendatangkan petaka. Kalau apa? Kalau proses cara mendapatkannya tidak benar, ya kan? Makanya ini apalagi harta, cara mendapatkannya itu harus benar. Nah, inilah prinsip hidup di dalam Al-Quran, ibunda sekalian, bahwa ternyata hidup itu memang semuanya lelah. Tidak ada yang tidak lelah. Ya, karena itu kita berada dalam kelelahan, terutama dalam ketika menghadapi ujian. Ya, itu disebutnya hidup di dunia ini disebut ibtila. Apa? Ibtila, ujian. Ya, dan ujian ini tentu saja tidak akan lama. Namun selamanya ujian itu bukan ujian berarti, ya kan? Ujian itu pasti sebentar, Kadang senang, kadang tenang, kadang susah, kadang miskin, kadang kaya, kadang tenang, kadang bahagia, kadang gitu. Jadi hidup ini semuanya kadang-kadang. Kalau nggak percaya kita lihat, ini ucapan Al-Quran, ya ini ungkapan Al-Quran. Yang pertama kita itu selalu lelah dalam hidup. Surah Al-Insyiqaq ayat 6, nanti dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulakih. Wahai Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu berada dalam kelelahan, kerja keras yang luar biasa. Ya, ila rabbika, karena mengharapkan kepastian kepada Rabbmu. Famulaki, maka kamu nanti akan bertemu dengan Allah. Kalau apa yang kamu niatkan saat ini untuk Allah, maka yakinlah semuanya akan menemui dan pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pamulaki. Ya kan? Makanya tadi kelelahan harus diniatkan karena Allah. Biar karena Allah, bagaimana caranya menerima apa yang dibebankan kepada kita itu sebagai takdir. Husnudzon sama Allah. Kalau kita diberikan kekurangan, diberikan penyakit, diberikan ujian. Ustaz cina gampang ngomong, memang gampang ngomong mah. Tapi bagaimana cara menjalinnya? Yuk kita bareng-bareng. Jalani, kita pastabikul khairat. Ya, berbondong-bondong untuk siapa yang terbaik di antara kita. Adalah siapa yang paling sabar. Bisa jadi saya paling lancar ngomong, tapi pas gering, aduh. Itu sabar. Sampai saya dimarahin itu ketika dipijit itu dulu. Dipijit karena ini kan yang touring itu, tuur kering itu. Ya kan dipijit, aduh. Oh kok Ustadz aduh-aduhan. Allah Ustadz. Allahu Akbar. Saya diingatkan sama tukang pijit. Sok biar dikir Ustadz. Allah. Aduh deh kan dijadi. Kenapa? Karena mungkin ya hati saya jauh sama Allah. Iya kan? Dan kalau dekat mah pasti bebeb deh ya tuh. Iya kan? Pasti orang yang dicintai yang disebut-sebut tuh. Apalagi ketika kita menderita. Kedua, lelah beribadah dan beramal soleh. Apa yang gak capek? Sholat capek, saum capek kan? Semuanya capek. Tapi untuk apa capek itu? Untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjukkan solusinya. Acan Ustaz kesabar kali teu kapangi wae solusi terusan kapangi mah. Terus-terusan. Walaupun sedikit.
Iya kan? Misalkan saya Ustaz pengen baca Quran. Maka kan kemarin contoh gini. Bilang aduh Ustaz ini teh saya utang ada sampai 114 tagihan. Pas dengan Quran tuh saya bilang 114 surat. Kamu meni benar-benar ajaib saya bilang. Kan bisaan ngutang pas meni Qurani begini. Ya kan? Saya bilang gini, coba kamu baca aja setiap pas ingin dilancarkan satu tagihan, satu surat. Ya kan? Terus satu surat sampai 114 surat. Apa dalilnya cenah Ustaz? Pokoknya mah harus perbanyak zikir dan doa. Anggaplah tilawah itu doa kita agar kita tenang. Sebab kalau kita gak tenang itu udah membanyak nagih, udah membanyak tagihan, udahlah sok. Ya, bacain aja. Nah, beres setelah baca Al-Quran baru bayar, lunas. Udah. Nah, tadi itu Bu, tadi itu kan saya bilang gini, saya sebenarnya bercanda. Bahwa saya ketika nazar, kemudian kenapa banyak hutang saya yang gak banyak terlunaskan, karena ternyata gak dibayar. Padahal banyak uang saya yang lebih dari hutang itu. Kenapa gak dibayar? Kenapa gak ada kekuatan membayar? Ya kan? Itu persoalan iman ini. Berarti ada iman saya rusak. Misalnya gini, hutang saya itu 1.000 tapi saya dapat 5.000. Kenapa gak dibayar? Iya kan? Kenapa coba? Padahal kan itu masih ada 4.000 kalau dibayar juga. Kenapa? Itu ditelusuri, ternyata apa? Dan akhirnya ketika udah bayar duit tinggal 500 deh, ingat kadang hutang nu 1.000, kewe bae kewe. Gitu akhirnya. Iya kan? Sering mengalami itu. Sering mengalami. Memang udah keterawang udah. Jadi kalau dalam situasi seperti itu, Ibu dan sekalian, jadi saya bilang tidak dibayar. Karena apa? Karena gak ada kekuatan iman. Akhirnya saya pas pikir-pikir ternyata ada hal yang prinsip. Banyak hutang saya sama Allah belum terbayar. Itu masalahnya. Hutang kita sama Allah minta pencairan terus sama Allah. Tapi kewajiban kita sama Allah banyak ditinggalkan apa? Ada puasa nazar gitu. Ada mungkin sholat wajib yang sering ketinggalan. Yang sering lalai. Iya kan? Nah itu diantaranya. Bu, saya kasih tahu. Jadi kalau ibu ngerasa tenang gitu ya scrolling, ngerasa tenang hiburan dan lain sebagainya. Ada hiburan yang paling bisa bermakna untuk hati. Dan ini cukup untuk memberikan dopamin itu yang keluar dari otak itu. Kalau ibu gembira jadi si dopamin itu keluar. Bahagia dopamin itu keluar. Nah karena sering bahagia gitu sesurian gitu ya. Beres ningali dono, ningali kasino. Kasino ningali warkop, warteg. Terus aja ditinggali KB. Iya kan misalkan jadi sesurian itu dopamin banyak keluar. Nantinya pusing. Karena dikeluarkan terlalu banyak. Nah ada dopamin yang sangat efektif ternyata saya baca di ahli psikologi dan lain sebagainya. Di beberapa jurnal penelitian luar biasa. 1, sholat tahajud dan 2, bangun sebelum subuh. Ternyata itu yang bikin ibu gembira. Kelihatan dah bangunnya sebelum subuh marah main gitu ya. Terus auranya aura kasih begitu ya. Jadi beda dengan yang kaberangan eraan ya aura kasbon itu mah ya kan. Jadi benar-benar memancarkan kecantikan yang luar biasa dan siap menghibur orang. Dia udah beres dengan dirinya ya kan. Tapi memang ini banyak yang melewatkannya. Saya bilang ternyata tahajud ya, ternyata sholat malam ya, dan bangun sebelum subuh. Dan itu juga bisa saya rasakan, minder saya itu keluar kalau kesiangan subuh. Subuh kelewat, udah minder udah. Dan itu masuk ke hati. Masuk ke hati, beda pedenya gitu. Ya pedenya dengan ini gitu ya. Sampai nucan gugah oge menikot kadi yeukun ku suku. Udang, wah sarekene ya enggak boleh juga gitu kali gitu ya. Enggak boleh juga sampai seperti itu, harus tetap baik-baik. Apalagi ke anak ya. 3, lelah mencari nafkah yang halal. Ketahuilah ya bapak-bapak, mencari nafkah itu susah dan yang halal akan lebih susah lagi. Cuman gini, takaran rizki tidak akan pernah tertukar. Yang halal dan yang haram yang kita cari, takaran rizki mah anggar sakitu udah. Ya, tidak akan pernah berubah. Udah. Jadi kalau misalkan yang haram segitu, yang halal segitu, mending yang haram apa yang halal?
Yang halal, carinya yang halal. Jangan kemudian kita mencari yang haram tapi akhirnya juga tidak cukup buat apa-apa. Ya, kalau yang halal sedikit diberi keberkahannya, tapi kalau yang haram sekalipun banyak dicabut kebaikannya. Iya kan? Jadi gimana? Mending uang 1 miliar tapi halal, mending uang 100 juta tapi haram. Pasti milih eta. Nah Bapak, kenapa nafkah terputus dari yang halal dan jauh dari Allah? Karena sering meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat itu alarm mingguan yang mengevaluasi dekatnya bapak-bapak dengan Allah. Kalau Jumat aja gak hadir apalagi 3 kali, itulah orang yang fasik, orang yang munafik. Kalau 3 Jumatan nih, makanya saya luar biasa, saya juga berjempol banyak ya misalkan ojek-ojek online itu ketika misalkan datang Jumat, wah sebelumnya tuh udah pada standby di masjid gitu, udahlah mungkin usaha-usaha ya liar-liar, tapi ketika pas waktu sholat Jumat dia menyempatkan diri datang. Ya, kalau kemudian Jumat ya hirup kena masih kena kieu sangsara wae Allah teh geuning asa ninggalkeun aku. Akhirnya apa? Akhirnya banyak ditinggalkan. Udah ini lebih parah lagi. Hidup belum tentu kaya, jauh dari Allah, mudah panik, mudah cemas, mudah gelisah, mudah bingung, dan akhirnya siapapun akan menjadi korbannya. Termasuk orang yang dicintai, istrinya, anaknya, semuanya. Akibat apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu Al-Jum'ah ayat 9. Lelah dalam dakwah. Ya, nasihatan jurusan capek, nggak nasihat. Siapa yang nggak capek? Sama. Cenah tapi yang enggak ada. Cenah tapi tenurut wae si AA, si Ade, si Tetep nih hese terus cenah ieu teh dinasihatan. Udahlah, jangankan kita Rasul aja tidak bisa mengimankan orang. Ketika Rasul misalkan nangis ya, gak bisa mengimankan Abu Thalib itu pamannya, kan ditegur sama Allah, jangan sedih, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kau tidak bisa mengimankan seseorang, ya. Sesungguhnya Allah itu yang mengimankan seseorang. Makanya ketika nasihati sambil berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepada anakku untuk mendengar nasihat orang tuanya ya Allah. Ya kan, selamatkan dia, dekatkan dengan sholat, dengan ahli sholat, dekatkan dia dengan tilawah ya Allah, dengan bacaan Quran, ya kan, sambil ibu memberikan contoh yang baik baca Quran. Kemudian lelah mengandung dan menyusui ibu, tadi yang sudah saya jelaskan kan, menyusui dan Masya Allah, ibu-ibu terima kasih memberikan generasi yang terbaik. Ibu susui dari anak pertama sampai ke anak yang 17, ya kan, saking lobana, wah terus ya, meni awet, ya, udah nyusuin anaknya belum, salakina, wah segala macam udah, ya kan, jadi udah ibu itu semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tadi itu, ya diberikan kesaktian lidahnya, dan ini jangan disalahgunakan, gunakan untuk doa-doa yang positif. Lelah menghadapi ujian, iraha gering teh beres, iraha ini teh beres, semuanya banyak sekali ujian, cobaan bertubi-tubi. Memang hidup itu adalah ujian. Siapa yang terbaik di antara kita adalah yang paling sabar. Bu, hidup di dunia itu sebentar. Sebentar. Coba jangan dulu dibandingkan, kan setelah di dunia ini ada berapa alam yang akan kita lewati? Besok ada berapa alam? Kita itu kan dari alam rahim ke alam dunia, beres alam dunia kemana? Alam kubur atau alam barzah ya, ada 13 alam lagi. Sampai sebelum surganya dan nerakanya. Dan itu apakah bisa dihadapi 1 tahun, 2 tahun? Coba lihat yang di alam kubur. Nanti dari sini kemudian ziarah ya ke kubur ya. Kemudian gali kubur, gak usah. Maksudnya lihat yang kalau ada tanggalnya, lihat tanggal-tanggal yang sudah wafat lebih dulu dari kita. Berapa lama mereka di sana? Kalau dapat kenikmatan, Masya Allah. Sehingga bisa jalan-jalan, gentayangan ke mall, kemana-mana gitu. Eta mah roh nyasar gitu mah. Ya apal balik. Ya kan, udah di alam barzah, tertutup mereka. Ada kehidupannya ada kenikmatannya ada. Demikian juga siksa. Coba lamun Fir'aun, udah berapa ribu tahun? Iya kan?
dia di dalam kuburnya, bisa dibayangkan kan kalau dapat siksa, nauzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Nanti di akhirat, jadi gini, dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kita mah. Jadi di dunia ini memang tetap capek, tempat gawe. Nanti gajiannya kapan? Di akhirat. Makanya benerin. Nah inilah janji Allah bahwa semua kelelahan kita itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kelelahan ini dijual sama Allah dan akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman jiwanya, resahnya, gelisahnya wa amwalahum dan kemudian harta mereka yang mereka keluarkan bi anna lahumul jannah, mereka pasti akan mendapatkan surga. At-Taubah 111 ya. At-Taubah nanti ini panjang, silakan nanti baca di rumah masing-masing. Jadi habis ya waktunya. Jadi bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, hidup penuh dengan lelah itu penyebabnya tadi apa? Yang pertama adalah overthinking ya, terlalu berlebihan dalam harapan ya dan keinginan ya. Kalau saya mau umroh, boleh gak? Boleh gak berkehendak? Boleh silakan. Cuman tentu saja kita juga harus realistis ya. Banyak berdoa, kemudian nabung atau gimana, cari celah-celah ya kan. Atau misalnya ikut pengajian terus. Kenapa? Pengen umroh Ustaz cina ikut ningali door prize. Sehingga wajahnya sehingga door prize sudah. Jadi penunggu door prize ya kan. Nah ini jangan sampai mengorbankan yang utama. Dan ternyata overthinking itu akibat apa Bu? Ini yang saya kaget. Ini saya temukan ketika ngebahas ini ke sini. Ya, padahal ayat itu letaknya, suratnya saya hafal banget. Ya kan? Ternyata apa ayat yang terakhir surat Al-Baqarah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Terus gitulah. La yukallifu, Allah tidak akan membebani seseorang dengan taklif, dengan beban, dengan ujian yang tidak akan mampu dipikulnya. Jadi kalau ibu diberikan ujian seberat apapun anggapan ibu, percayalah Allah lebih percaya ibu bisa mengatasinya. Ya kan? Wah, bahkan saya gitu kalau pengen ganjaran yang rada gede, tiba-tiba aja, misalkan di tetangga kok kenapa agak ada yang sakit, ke rumah sakit aja. Nengok udah ya ditengok gitu. Bahkan ketika lihat yang di ICU, yang kekurangan napas, aduh saya mah belum tentu mampu bisa, ya kan? Sampai kemarin, aduh saya linu nyeritainnya. Tapi dia keluarga yang mudah-mudahan ada doa dari ibu-ibu semua. Semoga adikku tercinta itu ya perempuan ya dimudahkan, disembuhkan sakitnya, diangkat penyakitnya sebagaimana mengangkat penyakit yang ada di ibu dan juga keluarga ibu semuanya. Amin ya robbal. Dioperasi batok kepalanya. Paling linu itu udah. Kemarin itu nyautan jadi, aduh bagaimana itu kena saya. Berarti saya bilang gini, saya ngirinya gini. Berarti iman dia lebih kuat dan kesabarannya lebih kuat. Karena kesabaran itu produk iman dari saya sendiri. Nah itulah. Jadi Masya Allah banyak orang-orang yang kemudian justru irinya itu, banyak para ulama itu irinya itu bukan kepada mereka yang punya kesenangan lebih. Kekayaan lebih bukan, justru banyak irinya itu kepada orang yang dapat musibah lebih. Oh saya gak begitu berarti saya emang gak sabaran. Dia lebih sabar dari saya ya Allah. Saya emang belum tentu gitu. Karena dia diberikan musibah ini, dia diberikan ujian ini. Apa yang terjadi ketika kita misalkan banyak keinginan, banyak kahayang, selalu menumpuk keinginan, list keinginan terus saja. Ya beres boboko ayang baskom beres baskom ayang senok ayang gelas terus aja ditumpuk-tumpuk udah jadi nerumpuk di dia tetah parabot tunggul di otak nanti ya kan. Itu ternyata ada dua penyebab overthinking itu. Yang pertama apa? Pertama itu riba, yang kedua hutang.
Itu kan ayatnya itu 286 ya terakhir. Coba nanti di bumi dibuka ayat sebelumnya 275 tentang riba. Ayat 208 hiji tentang hutang. Oh iya cek simkuring teh gitu ya. Kata saya teh berarti kalau memang pengen mulus urusan muamalah, urusan dagang, urusan keuntungan. Ibu-ibu mau soal dagang silakan Bu, silakan. Ya untung sebanyak-banyaknya, berkah seberkah-berkahnya. Tapi ingat ya jangan sampai rezeki ibu terhalang. Terhalang karena apa? Karena riba, karena hutang. Sanajan ibu ayeuna naik mobil digas erek tepikeun ka dempes oge, kalau rem tangannya enggak dibuka enggak akan pernah maju. Dan anggap dosa riba dan hutang itu adalah rem tangan. Karena itu selesaikan. Selesaikan dulu. Dan demi Allah, walaupun ibu kemudian belum selesai dan ibu meninggal ketika menyelesaikan itu, saya udah mau ninggalin riba, tapi belum kebayar semuanya. Demi Allah, Allah Maha mengampuni. Karena kita lagi menuju tobat. Jadi bukan berarti harus selesai semuanya. Mulai dari hari ini untuk meninggalkannya, untuk meminimalisirnya, untuk membayar dan melunaskannya. Segera. Ya kan? Ayo kita ngajak, kita bareng-bareng, minta sama Allah. Ya kan? Minta sama Allah. Ya biar kita dimudahkan. Kemudian yang disebut tadi klaustrofobia itu terjebak dalam ruang sempit sehingga minim makna, minim kedamaian. Minim makna itu teu aya maknaan, meaningless. Kenapa meaningless? Karena terlalu banyak informasi. Ya kan? Mulai dari informasi joget-jogetan, informasi presiden, segala wakil presiden, menteri-menteri. Jadi harayang apal kabeh udah. Jadi diterus di tayangan, ya kan? Mau ini siapa, masalah batu di pikiran. Kunaonnya si eta dibunuh, aduh kak atuh teuing. Jadi di pikiran iya, jadi si otak itu penuh dengan apa? Informasi. Dan ingat, scrolling itu yang sekarang kan dulu mah masih zaman dulu, sekarang juga YouTube udah YouTube Short. Dulu sebelum YouTube dulu YouTube ya itu yang 1 jam, 2 jam. Sekarang udah TikTok yang per detik itu dan beda-beda masalahnya. Jadi terluncat-luncat, nih mimiti olahraga, dangdutan, terus segala rupa udah. Dini loncat-loncat per detik ya dan ikut di pikiran ini beban. Dan ini teh minim mana, nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Memang saya gak pernah nyobain, ya betah tuh scrolling teh 1 jam. Apa yang terjadi? Liur, puyeng. Iya kan? Beda ketika kita baca Al-Quran. Dan usahakan baca Al-Quran langsung ke mushaf. Sancan dibuka kan Al-Quran menawarkan ketenangan. Kerek ningali mushaf lagi guys. Udah kan? Menit tenang bisa. Jadi Quran teh guys dianggap selimut gitu. Ya dianggap ngajak sare gitu ya. Nah itu mengajarkan. Dan minim kedamaian kalau orang banyak, misalkan anak-anak kalau banyak ngegame, banyak main YouTubean, diantep, itu minim kedamaian. Makanya ketika dititah bakal marah-marah, dia bakal kenceng. Kenapa? Karena hiburan didapatkan dengan mudah selama berjam-jam. Ini makanya ketika dititah sasapu, kalau perempuan dititah ngepel, masih saya tuh gak tega orang lain mah anak sekecil ini tega dititahnya apa, tapi bundanya terus nggak aduh ini ya jadi gimana gitu ya lihat itu ya. Jadi pas lihat sasapu akhirnya nyindiran ke bapaknya, atuh ayah kali-kali sasapu, dan itu yang kemudian saking menyakitkan udah. Ya kan? Nah itu jadi bapak Naoga akhirnya larut dalam pekerjaan. Ya. Oke. Yang ketiga, burn out. Ini bahasa teh asara tadi bahasa Cipatat nama hulang-hulang. Ya, hulang-hulang. Jadi samar kahayang, samar paripolah. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Gak tahu apa yang harus dilakukan, itu naon heula gitu ya. Kadang-kadang ngisikan, ya ikut kompor heula dan lain sebagainya, kan salah. Jadi kan ada tahapannya, ya kan? Nah itu. Kemudian yang keempat, lingkungan toksik, teman yang buruk. Ya, teman yang buruk diantaranya adalah teman yang tarang nginjeman duit, ulah ditemenin udah. Ya, lingkungan buruk ini gini, jadi kalau temen rajin ngaji, temenin berarti kita bakal jadi ahli pengajian. Kalau temen rajin rajin sholat sunat, rajin mengerjain puasa sunat, maka temenin biar kita ada
aura ketaatannya. Jadi nular. Ingat anil mar'i, tentang seseorang itu tanya gimana temennya. Kalau kita pengen baik dan kalau kita ngerasa buruk, berteman dengan orang baik. Yang lebih baik dari kita. Maka kita akan dimasukkan ke golongannya. Karena ingat, domba tidak pernah nongkrong dengan singa. Kalau domba nongkrong dengan singa, beak huluna udah. Ya kan? Singa ya dengan singa kan? Ya domba ya dengan domba. Nah itulah maksudnya. Kemudian yang terakhir, boros dan pamer. Ya, boros dan pamer. Jadi nggak boleh membeli. Kadang-kadang ibu kalau udah ngerasa ini tidak sebetulnya nggak terlalu butuh saya. Tapi kenapa saya beli? Nah ibu udah mulai boros. Ya, dan jangan pamer kalau tidak ada yang bisa dipamerkan. Ya, jadi kayak pamer mobil batur, pamer pesawat batur, buat apa udah ya. Ya, sok itu we pamer, cenah meuni boga pesawat we pamer. Abi oge teu boga pesawat, tara pamer atunya heueuh. Ya, lamun boga pesawat tapi banyak orang yang kaya tetapi diam dan menikmati sendiri. Kalau ibu punya kelebih punten pisan, jangan ngundang orang lain iri dan kita ingin disebut bahagia dan lain sebagainya, enggak boleh. Ya kan? Gak boleh, kecuali misalkan ibu lagi ada siar gitu ya. Oh saya bahagia pakai jilbab ini karena memang ibu lagi jualan jilbab gitu ya. Saya bahagia jeung salaki abi pakai jilbab ini gitu ya. Misalkan karena jilbab ibu itu mah silakan aja. Tapi kalau ada niat ingin mendapatkan komen yang baik, like yang banyak, itu sebaiknya jangan deh, ya, karena orang lain takut matanya rusak dan kena ain. Akhirnya ada hasad, dengki, dan mendoakan yang tidak baik untuk kita. Ya, oke, udah sekalian. Jadi di saat kita lelah, jawabannya surat Az-Zariyat ayat 49-50, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Istirahatlah, jangan gudubag-gudubug. Saya pernah sampai begadang, sampai gak tidur, sampai subuh. Sebenarnya nyari apa? Akhirnya setelah sholat subuh tidur aja bangun siang. Saya bilang ini kan siang dari subuh ke siang itu kan waktu yang efektif. Seger-segernya, kenapa harus ngorbanin? Kan jadi liar ke sayanya juga. Akhirnya siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, oh iya ini saya bilang. Dan nanti akan jadi penyakit puntennya. Si dokter siapa itu, Tria atau siapa yang pernah ngomong, sel-sel itu istirahatnya itu kan di waktu malam. Dan itu tidur di waktu malam. Bahkan ketika gak tidur pun asal istirahat, maka sel-sel itu mereproduksi kembali. Jadi dia mengganti yang baru lagi. Nah itu tidak akan terjadi kalaupun tidur di siang hari. Sekalipun tidur lelap tidak akan terjadi. Karena cina si sel nanti teka bobodo itu kersare berarti gespeting. Enggak. Jadi dia bekerja nanti pada malam hari. Nah ini yang dahsyat ibu. Makanya ibu-ibu yang bagus ritme siang dan malamnya. Ini kan di dalam surat Ad-Dariyat kulla syai'in khalaqna zawjain. Setiap dalam hidup itu selalu berpasang-pasangan. Siang malam, kaya miskin, ya kan? Kemudian apa lagi? Senang, susah, selalu itu, ya kan? Laki-laki, perempuan. Ya. Dan kalau ada yang ketiga, laki-laki, banci, dan perempuan, maka itu udah syahwat, udah bukan fitrah. Ya, maka yang terjadi ya itu di dunia syahwat, tidak akan diatur oleh fitrah. Dan lucunya ketika saya nyelami dunia waria dan dunia banci, ternyata di dunia waria wajahnya ayah lalakina, ayah awewen, ari maneh cager cekeng. Udah tuh dia liar tuh. Ya kan, nu ieu lalaki tapi ka awewe-awewean, nu ieu awewe tapi ka laki-laki. Tapi boga awewe nu ka laki-lakian, nu ieu liar. Iya kan? Dan iya, wah itu teh kebebasan itu teh sering kita tonton. Ya sekarang kehidupan walaupun mereka ya orang lalembur sebetulnya orang kita tapi kalabur ke luar negeri karawin di itu jeung sesama jenis dan lain sebagainya. Kemudian itu teh kelihatan sama kita. Jadi kita teh gak tahu, saya bilang saya teh pengen nertibin ini ke pemerintah teh gitu. Selain judol, selain apa, coba dong tertibin gitu ya masalah edukasi seks gitu.
edukasi seks ini kok cenah lalaki jeung lalaki ini teh gimana, ini mana, ini cenah lalaki ibunya, ini lalaki ayahnya, dua lalaki, kemudian budakna awewe, aduh ini, saya bilang ini gak bener. Dan itu orang mana? Orang kita. Tapi hidup di barat karena nggak mau di apa Bu? Bantuan tubuh meni cari cing wae ya. Ini asa tita tadi ti abi kabeh ini asa teuing-teuingeun nyaho susah teh cari cing saya kira balik. Ya kan? Jadi nggak mau ditelantarkan, nggak mau diusir dan juga yang lain. Oke, kembalilah kepada Allah. Masalah kita akan selesai dan yakinlah. Kecuali kalau tidak yakin maka Anda akan berjuang sendirian dan bakal capek olangan. Masalah tidak akan pernah berujung dan berakhir. Padahal akhir daripada masalah adalah tobat dan kematian. Kalau bersama Allah maka semuanya akan dimudahkan, dilunaskan, dibayarkan dan juga diampuni dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Oke? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pas 11.14 itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibunda semuanya sing sehat walafiat. Ya kan? Sama keluarga di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan mudah-mudahan disabarkan, ditawakalkan. Ya, dalam berbagai masalah dan juga permasalahan. Sehingga kita semuanya tetap berada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Saya Yusuf Burhanuddin, Kang Yebe, undur pamit. Namun sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itu saja. Saya kembalikan dulu ke studio. Silakan Ibu MC kalau ada yang mau disampaikan. Siapa? Kali aja ada cuma ini paling super. Assalamualaikum Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Bagaimana orang miskin bisa dimuliakan Allah dan dimuliakan sama manusia? Orang miskin gitu. Menit tegas Bu, orang miskin ya. Orang miskin bagaimana dimuliakan Allah? Ya kalau dekat dengan Allah. Jadi kesengsaraannya tidak menjadi penghalang untuk taat kepada Allah. Sebagaimana kekayaannya tidak juga menjadi penghalang kedekatannya dengan Allah. Dia diberi kaya makin bager, makin dekat ke masjid, makin menggunakan kekayaannya untuk dekat dengan Allah. Tapi orang miskin udah mah miskin jauh dari Allah, asa nurus tunjung atuh. Ya kan kasihan, nikmat dunia nggak dapat, jauh dari Allah pula. Apa coba yang diharapkan? Ya kan? Oh, cuma minimalnya Ustadz bebas mereka. Silakan bebas mereka karena tersolat, karena tersaum. Silakan. Apakah itu memberikan bahagia? Bohong, karena hidup pun dengan fitrah. Lamun ibu gesolat ngerasa senang, maka nu teu solat bakal ngerasa gundah gulana. Itu sebaliknya, itu hukum fitrah, itu hukum sunnah. Makanya gak bisa dibohongin, ibu cuma meni awe gawe ngaji we jeung ngaji, padahal ngaji itu membawakan ketenangan. Ya kan? Tenang begitu. Sampai sebelum akhir gitu, ya Ustadz ke mana? Cenah eueuh gitu. Tenang. Sampai Ustadz teh katingali duka kabur duka ka mana? Ya ina cenah asa kerek namanya nih. Ngaos teh meni betah, cenah geus rek uih deui ayeuna. Itu. Jadi bagaimana dimuliakan oleh manusia? Jangan minta-minta apa yang manusia inginkan. Itulah martabat kita, marwah kita turun. Kalau misalkan, misalkan seseorang itu akan dianggap kaya kalau gak pernah minta uang sama orang. Iya kan? Dan dia itu, kalau biasa kan, kalau udah minta-minta, dia terus minta proyek, padahal dia tuh udah duit miliaran, berarti dia fakir miskol udah. Ya kan? Dia masih fakir, tapi ada orang miskin hidup seadanya, gak pernah minta, gak pernah mengeluh, dia nyari, ya misalkan gak ada, habis panen, udah pare udah gak ada, ayah jukut diarit udah gitu, misalkan apapun, gak pernah minta, itu orang martabatnya luar biasa Bu. Jadi izhad bima indannas, bersabarlah dengan apa yang dimiliki oleh manusia, maka dia akan dihormati oleh manusia.
Ya, seseorang yang gak butuh apa-apa. Sampai kan bingung, namun ayah raja ketika pas ada ulama gak mau ditawarin apa-apa, terus kamu teh pengen apa tuh? Ditawarin uang gede gak mau, ditawarin, ya so kamu pengen apa biar aku seneng gitu, gak mau. Ya kan, aku pengen surga, bisa gak kamu bisa berikan kepadaku surga? Atau surga manu Allah, ya itu dia. Kalau kamu belum bisa memberikannya, maka kamu belum jadi orang kaya raya. Sebagaimana Allah maha kaya. Yang bisa memberikan segala. Itu ya. Jadi kalau ingin dimuliakan Allah, dekati Allah. Kalau ingin dimuliakan manusia dalam keadaan miskin, ya sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun, maka dia akan dihormati sesama manusia kalau dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, apa yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, tadi kan yang dikatakan Pak Ustadz capek dalam segi bekerja gitu ya, mencari rezeki. Sedangkan kita tahu ini contohnya lah istilahnya, saya capek udah bekerja udah apa, tapi hasilnya segini-gini aja gitu kan. Orang lain udah pada rumah baru, kita masih tetap rumah lama. Tapi kita sadar rezeki, jodoh, maut udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kadang sadar, oh kita mau mengejar rezeki kemanapun, tapi Allah udah menentukan rezeki kita segini. Kita sadar, tapi kadang-kadang lupa gitu Pak Ustadz. Jadi kiat apa supaya kita selalu ingat bahwa kita rezeki kita tuh udah diatur sama Allah tuh, rezeki kita tuh segini gitu Pak Ustadz. Kiat-kiat apa Pak Ustadz supaya kita selalu sadar akan hal itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar sadar? Tinggal sadar aja Bu. Oh betul itu. Gawe asa kieu wae, dari dulu bekerja udah capek. Kenapa orang lain dapat rumah, saya gak dapat gitu ya. Gimana dan lain sebagainya. Itu memang kadang terjadi. Dan banyak yang terjadi. Sehingga orang berpikir jalan pintas. Nah udahlah kalau gitu mah, oh saya tuh udah coba yang halal tapi gini nggak menihese wae, semua jadi tidak bahagia. Hello. Hey, ingat. Jangan selalu dibandingkan dengan orang lain. Demi Allah, saya itu kalau ngerasa rumah saya sempit, ketika saya sudah ke teman saya, rumahnya gede. Ya, itulah kenapa saya gak suka main bawa istri ngarate apal imah batur udah. Da keteh lamun geus beres teh, aya cenah lemarina bagus, meni hoyong si ece eta. Iya kan, akhirnya ninggalian we ka teh Sopi tataros. Iya kan, anu geus tinggal digeser-geser. Allahu Akbar. Emang kita juga gak cemburu lah. Tapi punten itu kalau mata lahir yang melihat. Kalau mata batin yang sudah diajari iman dan ilmu, ternyata alhamdulillah saya dilebihkan dalam ilmu. Mereka dilebihkan dalam harta, mereka berilmu. Karena naon ngajina ke kita. Oh jadi ya udah kita ngasih ilmu, dia mungkin ngasih sedikit hartanya, menyisihkan sedikit. Oh iya kita mah hidup memang seperti itu. Kita tinggal milih. Ya ada contoh, ini juga rada linu lagi. Tapi saya tidak akan sebutkan orangnya. Ada artis hijrah, pokoknya jilbab udah gulis udah. Ya kan, gulis. Tapi dibuka lagi si jilbabnya. Karena apa? Karena jadi gak payu, jadi gak laku. Dan hidupnya jadi sengsara karena berjilbab. Kan artis mah kan jualan orat. Ya kan, rambutnya, senyumnya, lenggak-lenggoknya kan gitu. Ya kan, itu yang dijual. Tapi kemudian kok hidupnya jadi sengsara. Akhirnya dia lepas jilbabnya dan alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah hidupnya tuh jadi makmur deui. Yang saya tanyakan ke ibu, salah gak si artis itu? Salah gak memilih dibuka jilbab dan mendapatkan kekayaan duniawi? Daripada dia di jilbab, dicabut kekayaan duniawi. Salah gak? Gak salah.
Sok jalahkeun batur da ketinggali deh. Gak salah. Ya kan? Karena apa? Karena hidup itu pilihan. Karena hidup itu pilihan, ngerti Bu? Kalau kita, kenapa? Misalkan gak buka kerudung atau misalkan gak buka jilbab, karena dibuka atau dibuka gitu, tengaruh udah lain artis gitu ya. Bukan gitu, bukan gitu. Maksudnya kenapa kita gak nyari barang yang haram dengan cara maksiat? Karena kita walaupun cara yang susah yang kita ambil ya, cara sesusah untuk dapat yang halal, itu kenapa? Karena kita yakin gajiannya di akhirat. Rumahnya mungkin di sini punten ya, mungkin ada yang gak punya rumah di sini. Tapi di akhirat ternyata, lebih gedong batan usaha JB, wah Masya Allah ini kenapa ya kok begini. Emang saya nanti gak iri tahu. Ya, makanya nanti jangan suka pada ngomongin ya di surga nanti. Amin gitu, udah sesama surga itu udah luar biasa. Nah kalau ada yang kemudian cari barang haram, meninggalkan hidayah, meninggalkan ketaatan, oh iya dia teh pengen ngambil untungnya di dia, di dunia, ya udah mangga. Sok we ambil sekarang. Cuman rumus logika yang sampai hari ini tidak didustakan oleh orang kafir sekalipun apa? Lamun ibu dagang ya, contoh dagang bala-bala. Ibu boleh gak ngejual bala-bala hijina 1 juta? Boleh hari anu meuli mah. Ya duka eusina berlian duka naon. Cuman ibu bener untung. Ibu payu ternyata bala-bala 1 juta karena cengeknya ya cengek emas lah misalkan gitu. Jadi ibu payu dagang itu tapi gak akan lama. Mungkin 2 hari. Mungkin 3 hari. Tapi ada ibu sebelah yang jualnya 1.000 biasa atau 2.000. Tapi ternyata bertahun-tahun dia bertahan. Ini udah jadi hukum ekonomi yang diakui oleh semuanya. Kalau ibu ingin untung gede-gedean, sok cokot ayeuna. Tapi gak akan bertahan lama. Tapi kalau ibu misalkan ada sedekahnya, ada sabarnya, maka itu akan berjalan lama. Ibu gak akan lihat ternyata orang yang punya rumah itu punya rumah ternyata eueuh di arimah. Iya kan, banyak kan yang punya rumah tapi penghuninya gak ada di rumah. Tapi anu teu boga imah harayang imah, eusian imah si eta, udah gitu ya. Nah, itu jadi gitu. Jadi orang mah sering pengen kehidupan orang lain. Apa sebenarnya sari gunung ya? Kayak gunung itu bagus tapi ternyata terjal, berisi jurang dan juga yang lainnya. Ya. Jadi perlu dibaca agar muncul kesadaran itu, perlu dibaca dengan ilmu, perlu dibaca dengan iman, banyak baca Al-Quran dan bertanya dengan teman yang punya banyak kebaikan. Allah Ta'ala alam. Sudah Pak Ustadz mungkin. Oke, udah ya ini udah habis batu baterainya juga. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mencerahkan keimanan dan kehidupan kita. Ditutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datangnya kami ke majelis ilmu yang mulia ini, ampunilah dosa kami, angkatlah dan mudahkanlah kami menghadapi berbagai masalah dan ujian ya Allah. Berkahilah orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi, pasangan kami, istri kami, keluarga kami, dan mudahkanlah kami dalam menghadapi berbagai masalah. Ringankanlah pembayaran hutang-hutang kami ya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diangkat hutang kami sehingga menghadap pun dalam keadaan tidak punya hutang apapun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.